الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang zina. Ternyata di mata kita, telinga kita, lisan, tangan, kaki, bahkan hati itu bisa berzina. Maka ada istilah zina mata, zina telinga. Zina mata tentu dengan melihat, zina telinga dengan mendengar, zina lisan dengan berbicara. Oleh karena itu istri-istri Nabi dilarang berbicara yang bisa merangsang laki-laki. Dan secara umum para wanita disuruh berbicara yang sopan, bukan dengan pembicaraan yang bisa merangsang, bisa menyebabkan zina lisan. Kemudian tangan, kemudian kaki, bahkan sampai ke hati. Bayangkan hati yang tidak bisa terlihat oleh siapapun, ada bagian zinanya. Terakhir, dibenarkan atau tidak dibenarkan oleh farjinya. Itu terakhir. Ketika dibenarkan oleh farjinya, diteruskan, diakhiri dengan farjinya, maka hudud berlaku. Dicambuk atau direjam, tergantung dia sudah pernah menikah atau belum. Hadis ini dibawakan oleh beliau dalam rangka menjelaskan yang ketujuh, 7 alasan. Ini yang terakhir, yang ketujuh, bahwa iman itu bukan semata-mata membenarkan, percaya. Dari 7 alasan, dari yang awal sampai yang terakhir ini, menjelaskan kepada kita bahwa iman tidak sekedar percaya. Berapa banyak orang yang percaya kepada Nabi SAW, percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dia kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena dia sekedar percaya, belum beriman. Sudah berulang kita bahas bahwa di hati nurani Fir'aun, di hati nurani Abu Thalib, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan yang paling dahsyat Iblis. Apakah mereka-mereka yang saya sebut namanya ini percaya? Apakah Fir'aun percaya dengan kebenaran Nabi Musa? Percaya. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW? Percaya. Bahkan yang paling dahsyat Iblis. Gimana Iblis nggak percaya di depan mata dia kebenaran itu?
Tapi adakah seorang ulama yang mengatakan iblis beriman, Fir'aun beriman, Abu Jahal, Abu Lahab beriman, Abu Talib beriman? Nggak ada. Nggak ada satupun. Kenapa? Nah, itu tadi, bahwa tidak mentang-mentang percaya lalu disimpulkan dia beriman. Ya. Maka pembahasan selanjutnya bahwa al-imanu qaulun wa amalun, bahwa iman itu meliputi ucapan dan perbuatan. Siapa yang mengatakan ucapan dan perbuatan tidak masuk dalam iman? Siapa yang mengatakan seperti itu? Siapa? Oh, iman gak ada hubungannya dengan ucapan. Mau ngomong apapun, iman ya iman, enggak ya enggak. Mau berbuat apapun, iman ya iman, enggak ya enggak. Enggak berpengaruh. Ya. Murji'ah adalah firqah dolal, aliran sesat yang meyakini bahwa ucapan seseorang, perbuatan seseorang tidak berpengaruh pada imannya. Kenapa? Ada hubungannya dengan yang kemarin. Karena iman itu kan percaya. Mosok gara-gara ngomong satu kalimat lalu kepercayaannya hilang atau nambah? Mosok gara-gara beramal, sholat misalnya, puasa misalnya, baca Al-Quran misalnya, iman bertambah? Itu rokyu. Rokyunya Murji'ah, jelas batil, jelas keliru. Yang benar ucapan Ahlussunnah bahwa iman ada hubungannya dengan ucapan dan perbuatan. Artinya ucapan kita itu mempengaruhi keimanan kita. Astagfirullah. Ini kan ucapan ya. Naik. Iman kita naik. Subhanallah. Alhamdulillah. Iman naik. Sebaliknya keluar dari mulut kita sumpah serapah, cacian makian, iman turun. Gitu ya. Bahkan bisa membatalkan. Iman kita bisa batal gara-gara ucapan kita. Walaupun diawali pakai alhamdulillah barangkali. Alhamdulillah berkat bintang anu, kita diberi hujan. Jadi turunnya hujan dikaitkan dengan bintang anu, bintang ini. Apa istilahnya? Ilmu perbintangan. Bintang bahasa Arabnya apa? Najmun, jamaknya nujum. Mungkin sering antum dengar ilmu nujum, ilmu perbintangan. Ada bintang ini, bintang itu. Itu dihubungkan dengan nasib manusia. Kalau bintang ini di bulan ini begini-begini nasibnya, bintang ini begini-begini. Ini syirik. Karena jelas tidak ada hubungannya. Menghubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya, menjadikan yang bukan asbab diyakini sebagai asbab, itu bagian dari syirik. Salah satu sifat syirik apa? Menjadikan yang bukan asbab menjadi asbab. Saya celaka gara-gara rumah saya nomor 13. Ini syirik. Enggak ada hubungannya. Saya celaka gara-gara rumah saya madep ke sini. Mestinya kalau cat seperti ini madepnya enggak ke sini, tapi ke situ. Ini pun syirik, musyrik. Karena bukan asbab dijadikan asbab. Rumah saya kebakaran gara-gara kabel listrik konslet. Syirik apa tidak?
Tidak, karena itu asbab. Konsepnya kabel listrik bisa menyebabkan kebakaran. Ya. Anak saya celaka gara-gara sering main petasan. Syirik apa tidak? Tidak, itu asbab. Yang syirik tadi angka 13, baju warna hijau, kemudian bikin rumah di bulan Suro, di bulan Anu, di tanggal Anu. Itu yang syirik. Bukan asbab dijadikan asbab. Kalau memang asbab diyakini sebagai lantaran asbab, ya memang seperti itu. Walaupun tentu kita yakin kalau Allah tidak menghendaki kebakaran, tentu tidak kebakaran. Tapi itu kan asbab, harus diterima sebagai asbab. Dan ketika di masyarakat terjadi khurafat tahayul seperti itu, sunnahnya kita apa? Sunnahnya kita ikut-ikutan apa nabrak, apa melawan? Masih ingat? Ya, misalnya di kampung kita pantangan kalau bulan Suro itu nikahin anak mantu, bikin hajatan. Nah, maka sunnahnya apa? Sunnahnya apa? Sunnahnya kita bikin hajatan di bulan Suro, bulan Muharram. Mana dalil? Mana contoh? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di zaman jahiliyah muncul sebuah keyakinan bahwa nikah di bulan Syawal akan mendatangkan sial. Maka keyakinan ini ditabrak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal, sengaja, bukan kebetulan, betul-betul disengaja untuk ditabrak gitu. Ya. Maka sunnah bagi antum ketika di tempat antum, daerah antum, kampung antum punya satu keyakinan yang syirik, antum tabrak. Ya. Maka di antara sunnah insyaallah hari ini kalau ke pantai selatan, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, itu sunnahnya pakai baju, sunnahnya pakai baju hijau. Karena masyarakat awam kita beranggapan, bahkan berkeyakinan, kalau ke pantai selatan pakai baju hijau, celaka. Diomelin, dimarahin sama Nyi Roro Kidul katanya. Itu kita tabrak sunnahnya. Ya. Kalau antum masih takut-takut, ya saya sih nggak percaya, tapi ya ngapain lah, cari penyakit. Ya, nah, udahlah aman. Ya, antum harus belajar tauhid lagi. Antum harus belajar tauhid dari awal. Ketika antum ke pantai selatan takut pakai baju hijau, harus belajar tauhid dari awal. Ya. Antum ke pantai celaka itu karena apa? Karena antum gegabah ke tengah-tengah padahal ombak gede, itu boleh diyakini sebagai asbab. Gitu ya. Atau antum berenang tanpa pelampung, antum berenang di tempat yang ada tanda bahaya, itu boleh. Tapi baju hijau apa? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Kecuali itu ayat, kecuali itu sabda Nabi. Kalau itu sabda Nabi, sangat jauh dari akal kita, wajib kita yakini kalau itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jika engkau tinggalkan minumanmu di gelas atau di cangkir atau di teko atau di bejana, maka tutuplah. Kita mungkin nggak paham apa maksud Nabi, ya. Padahal di dalam rumah, di kamar ber-AC gitu ya, nggak ditutup juga nggak apa-apa, ya. Beliau memberikan
bocoran kepada kita bahwa Allah menurunkan penyakit dan jin-jin, setan-setan itu bisa berbuat sesuatu kepada air di gelas, di cangkir yang tidak ditutup. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Walaupun nggak masuk akal, sami'na wa ata'na. Nah, ini bukan sabda Nabi, bukan firman Allah. Ngapain kita percaya? Sementara tidak masuk akal. Kecuali masuk akal tadi. Ya. Kita awali dengan qaulun, ucapan. Kan judulnya ucapan dan perbuatan, ya. Beliau awali dengan ucapan qaul. Wa yashmalu amrayn. Ini terdiri dari dua. Ucapan terdiri dari dua. Ucapan apa dengan ucapan apa? Nah, dengar. Iya. Ucapan lisan. Ucapan lisan, ya. Satu lagi ucapan hati. Jadi hati itu punya ucapan. Hati yang kita nggak lihat, orang lain nggak lihat, itu ada ucapannya. Beliau awali dengan ucapan hati, qaulul qalbi. Ucapan hati. Apa yang dimaksud dengan ucapan hati? Saya bacakan. Wa huwal i'tiqadu bil yaqini wat tasdiqu al jazimu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan hati, yang dimaksud dengan ucapan hati adalah i'tiqad, keyakinan, membenarkan tentang adanya Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan apapun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini disebut qaulul qalbi, ucapan hati, berupa keyakinan, i'tiqad. Nanti beliau akan lanjutkan dengan amal hati, ya. Jadi hati itu ada ucapannya, ada amalnya. Kemudian beliau bawakan dalil surat Az-Zumar ayat 33. Qala Allah Ta'ala walladzi jaa'a bis-sidqi, dan orang yang datang membawa kebenaran. Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, la ilaha illallah. As-sidqu di situ yang dimaksud adalah la ilaha illallah. Ya, datang dengan membawa kebenaran. Wa saddaqa bihi, dan membenarkan. Ditafsirkan pula oleh beliau apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun aneh sekali. Minuman kemasukan lalat, celupkan sekalian. Lalatnya buang, minumannya diminum. Barangkali aneh bagi sebagian kita. Nggak peduli, sami'na wa ata'na. Ya. Masuk kuburan, disuruh lepas sepatu sendal. Kan aneh. Mestinya justru pakai sepatu, pakai sendal. Takut banyak duri, banyak paku, namanya juga kuburan. Tapi ini perintah Nabi SAW. Kita taati, walaupun tidak sesuai dengan akal kita.
Sebelum kita masuk ke kuburan, kita lepas sendal kita, sepatu kita. Waktu itu pernah kita bahas bahwa terhadap kuburan jangan terlalu, jangan terlalu meninggikan, jangan terlalu merendahkan. Jadi pas di tengah-tengah. Apa terlalu meninggikan? Dibangun, dikasih lampu, dikasih hordeng, lambu, ya, apalagi di semen dan seterusnya. Ini terlalu meninggikan, haram. Yang kedua, jangan terlalu merendahkan. Ini pun haram. Apa? Berdiri atau duduk tepat di atas mayat. Kuburan kan kelihatan tuh mayatnya sebelah sini, tahuan lah ya. Nah, kita duduk atau berdiri pas di atas mayat itu kira-kira haram, nggak boleh. Apalagi tadi masuk area kuburan masih pakai sepatu, masih pakai sendal. Ini terlalu merendahkan. Inilah Islam Ahlus Sunnah, Rasul dan para sahabat, pas di tengah-tengah. Tidak terlalu meninggikan, tidak terlalu merendahkan. Lihat saudara-saudara kita, sebagian merendahkan kuburan tanpa melepaskan alas kaki ketika masuk kuburan, bahkan kadang berdiri, duduk dengan enaknya di atas kuburan sambil merokok misalnya. Ini haram. Haram pula ketika kuburan itu dibangun, ditinggikan. Boleh meninggikan maksimal sejengkal. Itu pun cuman gundukan tanah. Kira-kira di atas kepala mayat taruh batu, kayu juga boleh. Jangan ada nama, jangan ada tempat dan tanggal lahir, jangan ada macam-macam, ya. Sebab kalau kasih nama habis kota Jakarta barangkali, ya kan? Kan satu mayat satu kuburan. Kalau satu pakai nama, ya kan? Padahal bagi makna satu kuburan berapa mayat? Satu kuburan berapa mayat? Puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Ini luar biasa ya, mengenal sunnah. Kalau kaum muslimin di Indonesia ini dan dimanapun mengenal sunnah Nabi, ikut ajaran Nabi, pemakaman gak perlu lebar-lebar, ya. Mungkin 200 meter, 200 meter, 300 meter, 500 meter cukup, ya. Kasih nomor aja, misalnya antum bikin pemakaman baru, ya sudahlah 10 kali 20 misalnya, ya kan. Ya tulis saja di situ di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus taruhlah sampai 100. Ada yang meninggal, taruh nomor 1. Ada yang meninggal lagi, taruh nomor 2. Ada yang meninggal lagi, taruh nomor 3. Jangan kasih nama ya. 40 sampai 100 ada yang meninggal lagi, maka taruh nomor 1 lagi. Ada yang taruh nomor 2, taruh nomor 3, terus. Luar biasa pengiritan ini. Lihat hari ini, sampai ribuan hektar hanya untuk mayat. Padahal mana yang lebih butuh tanah? Yang mati apa yang masih hidup? Yang masih hidup buat rumah, iya kan? Buat kantor, buat pasar, buat masjid. Ini yang sudah mati, pemborosan. Mau kayak orang-orang kafir itu, satu mayat, kalau yang kaya raya bisa setengah masjid ini. Agama apa itu? Bangunannya luar biasa. Itulah orang kafir. Kita bukan orang kafir, kita kaum muslimin. Begitu sederhananya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini satu di antara sekian puluh atau sekian ratus rahasia sunnah. Kalau kenal sunnah, faham sunnah, mengamalkan sunnah, luar biasa pengiritannya.
Berapa banyak masalah yang terselesaikan gara-gara kita mengamalkan sunnah. Di antaranya kemacetan yang luar biasa di Jakarta itu, insya Allah selesai kalau kaum muslimin mengamalkan sunnah. Sayang kaum muslimin tidak mengamalkan sunnah yang satu ini, maka macet luar biasa di kota-kota besar, wabil khusus di Jakarta ini. Termasuk ketika kaum muslimin kenal sunnah, bagaimana cara pergantian presiden, pemimpin, ya, insya Allah nggak menghabiskan triliunan, bahkan gratis. Pergantian pemimpin dari Abu Bakar ke Umar butuh biaya berapa? Gratis. Pergantian kepemimpinan dari Umar ke Utsman butuh biaya berapa? Gratis. Ya, hari ini triliunan, habis, hilang, disertai dengan cacian, makian, hujatan, fitnah sana, fitnah sini, hanya untuk pergantian presiden. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mengamalkan ajaran Islam yang baik dan benar. Terkena syubhatnya si kafir Plato. Apa? Si kafir Plato bikin ajaran apa? Demokrasi. Demokrasi ini ciptaan si kafir Plato. Imam Syafi'i nggak kenal apa itu demokrasi. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, apalagi para sahabat, apalagi para nabi, para rasul nggak kenal itu ajaran demokrasi. Diajarkan kepada anak-anak kita dari TK sampai perguruan tinggi. Seolah kalau tidak demokratis itu dosa besar. Seolah kalau tidak demokratis itu tercela. Padahal para nabi, para rasul, para sahabat nggak kenal apa itu demokrasi. Kalau beliau mengamalkan demokrasi, barangkali nggak jadi perang Uhud. Kalau beliau mengamalkan demokrasi, barangkali tidak terjadi Umratul Qadha. Karena mayoritas sahabat nggak setuju. Gitu ya. Nah, beliau tidak berdiri. Karena yang mengambil keputusan itu siapa? Rakyat apa pemimpin? Pemimpin, bukan rakyat. Ya. Masuk rakyat banyak yang jahil, banyak yang ahli maksiat, suruh mengambil keputusan. Ya. Ya ayyuhar rasul, ini Al-Maidah ya. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, wahai Muhammad, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri, jangan engkau bersedih lantaran orang-orang yang cepat menuju kekufuran. Siapa? Minalladzina qalu amanna bi afwahihim, yaitu orang yang mengatakan kami beriman, tapi cuman mulutnya. Cuma mulutnya mengatakan kami beriman. Walam tu'min qulubuhum, sementara hati mereka tidak beriman. Apa istilahnya? Munafik. Munafik itu muslim apa kafir? Munafik adalah kafir, tapi pura-pura baca syahadat, pura-pura sholat, pura-pura jumatan, pura-pura jihad, semuanya pura-pura. Sholat di masjid, di rumah nggak sholat, karena sholatnya untuk mengelabui kaum muslimin supaya dikira muslim. Oleh karena itu, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik waktu itu zaman Nabi adalah sholat Isya dan subuh. Kenapa? Karena Isya dan subuh gelap. Kan penerangan di zaman Nabi tidak seperti hari ini. Maghrib masih kelihatan, asar, duhur jelas terang benderang. Isya dengan subuh gelap, kan nggak kelihatan. Maka mereka malas sekali.
Kalau zuhur, asar semangat, karena kan kelihatan. Memang tujuannya untuk dipamerkan. Itulah orang munafik. Maka jangan sampai kita seperti orang munafik walaupun amalnya, ya. Zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, begitu isya, subuh berat. Jangan sampai seperti ini, ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan satu riwayat bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi." Iman adalah engkau percaya, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Bisa takdir, bisa qadar, bisa qada. Tiga-tiganya sama. Orang yang membedakan harus bawa dalil. Secara dalil sama. Qadar, takdir, qada. Dan takdir ada berapa? Takdir ada berapa? Rukunnya ada 4, ya. Jenis takdirnya itu ada 2. Takdir yang apa dan yang apa? Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Tiba-tiba antum kepleset, kaki terkilir, takdir apa? Takdir apa? Buruk. Buruk. Tiba-tiba dagangan antum bangkrut, takdir apa? Buruk. Tiba-tiba antum mendengar istri antum hamil, padahal sudah hampir 10 tahun nikah, belum juga diberi anak. Ini takdir apa? Baik. Gitu. Jadi kalau nggak buruk baik, kalau nggak baik buruk. Itulah takdir. Maka antum jangan berhayal. Antum jangan berhayal. Apa? Baik terus. Pinginnya itu baik terus. Ini hayal. Gak mungkin. Soalnya kita belum sampai surga. Kalau kita sudah sampai surga, gak ada yang buruk. Semuanya baik. Baik. Gak ada yang buruk satupun, secuil pun. Keburukan yang paling tipis, keburukan yang paling ringan, apa kira-kira? Bosan, ya, bosan. Antum pernah bosan? Pasti. Sekaya apapun, sesukses apapun, pasti pernah bosan. Di surga ada nggak bosan? Nggak ada. Nggak ada bosan. Ya. Sampai diriwayatkan sedang bersenang-senang di surga, mendengarkan bunyi-bunyian musik surga, ditemani bidadari, makan cemilan surga, sambil melihat pemandangan yang indah luar biasa. Terus kan nggak ada sholat, nggak ada kewajiban, nggak ada kerja, nggak ada ngantor, nggak ada apa, ya. Jadi betul-betul menghabiskan untuk senang-senang. Istilah kita liburan, ya. Kita liburan aja kan masih ada kewajiban, ya. Ada yang nelpon atasan misalnya atau sholat. Nanti di surga nggak ada. Ya. Dia terus bersenang-senang, tidak ada kewajiban sedikit pun. Nggak taunya sudah 80 tahun. Saking nggak ada bosannya. Kalau dia pindah tempat itu dalam rangka menikmati kesenangan selanjutnya, bukan karena bosan. Bosan di sini ganti ini, nggak ada bosannya. Nah, bagaimana
kenikmatan seperti itu kita lupakan. Hanya gara-gara kita silau dengan bangkai kambing ini, sampah ini, yang laibun walahun wa tafakkurun bainakum, yang fitnah, yang ujian, senda gurau. Sungguh bodoh dan rugi kita kalau gara-gara kita berlomba untuk meraih dunia itu, lalu kita lupakan surga. Ya, maka jangan pernah lupakan. Nah, karena kita masih di dunia, belum sampai surga, pastilah ada sakit, ada capek, ada lelah, ada ujian, ada bangkrut, ada difitnah, dan seterusnya. Ujian datang dari mana-mana. Istri baik, soleha, anak-anak susah diatur. Anak-anak soleh baik, istri baik, tetangga resek, ya kan? Tetangga baik, teman kantor zalim, pasti. Kalau antum menginginkan punya istri soleha, anak-anak soleh, soleha, baik, tetangga-tetangga baik semua, kemudian teman kantor baik, teman baik, ini berhayal, sedang berhayal. Pasti kita akan diuji, entah lewat istri kita, suami kita, anak kita, tetangga kita, dan seterusnya. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.